Bab 14. Pelaku pembunuhan Yuna. Saat kubuka mata, kulihat punggung tanganku sudah terhubung dengan selang infus. Badan rasanya lemas, kepala berat dan merasa risih karena ada yang basah di bawah sana. Ku kerjapkan mata melihat jam dinding pukul 11:30 siang. Mataku melebar. Berapa jam aku tak sadarkan diri. Aku tak ingat apapun selain terakhir kali Damar memanggilku di kamar ibu. Nina. Semakin terkejut ketika kudapati beberapa orang menungguiku di kamar ini. Damar sedang memutar settingan yang ada di selang infus mengatur kadar cairan intravenous fluids infusion. Pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena atau pembuluh balik untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan masuk ke tubuhku. Apa aku menjadi pasien? Pakaianku ternyata sudah berganti baju pasien sejak kapan dan sekarang basah. Aku akan bergerak dan menarik selang dari tanganku. Tapi Damar dengan cepat menyegergah. Mau ngapain loh? Kita gak lagi di film-film yang kalau aktor sadar segera menarik selang infusnya supaya dibilang keren. Diam dan jangan bergerak sampai lo benar-benar pulih. Damar mengomel. Lo tahu kan, sekali lo ngompol lo kehilangan ratusan kalori. Dan itu terjadi berhari-hari, ditambah berhari-hari terlalu sibuk dan lupa makan. Jadi tubuh lo lemes, akhirnya pingsan deh. Kakak tiri ngompol. Nirmala sibuk dengan sebuah kresek di atas meja sepertinya itu kue. Aku mengedipkan mata pada Damar. Duh, ceplas-ceplos. Si Damar. Mengedarkan pandangan ke sofa ada Papa, Biinah dan Delia. Ais, Damar sejak kapan mereka di sana? Dan mendengar ucapan Damar. Delia berdiri ketika melihatku sadar, berjalan mendekatiku, namun langkahnya terhenti begitu aku bicara pada Nirmala. Nirmala berlari mendekatiku. Ya, itu siapa? Aku menunjuk Delia dengan menggerakkan kepala. Nirmala menoleh ke arah Delia sebentar. My princess, maksud gue your princess, Miss Adelia. Kenapa dia di sini? Rasa tak sukaku akan keberadaannya membuatku ingin mengusirnya. Nirmala salah tingkah. Buliran bening jatuh dari mata Delia, tergugus sesaat lalu berlari keluar meninggalkanku diikuti Biinah di belakangnya. Damar hanya melihat, tak enak hendak berbuat sesuatu karena tahu itu bukan urusannya. Dan aku masih tak luluh melihatnya. Apa dia tidak mengajar jam segini? Gumamku. Lalu ku naikkan suaraku pada Nirmala. Lo sendiri bolos lagi? Nirmala nyengir. Hup. Papa menghela berat bangkit dari duduknya. Romi, 2 minggu kamu hanya beberapa hari bekerja. Justru sekarang terkulai di atas dipan rumah sakit. Sebaiknya kamu cepat sembuh. Papa geleng-geleng pelan, menepuk pundakku lalu pergi meninggalkanku. Aku hanya diam saat Papa menepukku. Aku melihat bayangan ia sok dan sedih mendengar suara di ujung telepon, lalu menyebut namaku. Sepertinya telepon itu memberi kabar bahwa aku dirawat di rumah sakit. Papa memang dingin, tapi ia memiliki hati yang hangat. Itulah sebab aku dan Nirmala kuat selama ini hidup tanpa mama. Rom, polisi sejak tadi menunggu. Katanya hari ini lo harus memberi keterangan. Lepasin dulu nih infus, risih gue. Gak bisa Rom, tubuh lo lemah. Kalau gitu kenapa gak lo cariin gue makan? Gue kelaparan sejak malam. Setelah makan pasti juga sehat lagi. Lo tuh pasien, jadi kudu nurut sama gue, dokter lu. Udah buruan lepasin. Akhirnya Damar melepas jarum selang infus di tanganku. Ku angkat selimut. Mar, gue basah, gak nyaman sejak tadi. Damar meringis. Buruan setelah ini lo cari ustad.
Basah kenapa sih Kakak Tiri? Nirmala menyelidik celingukan ke arah selimutku. Sini anak, cepat keluar. Nirmala mencebik, ngeloyor keluar. Lo ngapain? Aku melotot ke arah Damar memintanya juga keluar. Tak lama dia pun ikut keluar. Aku segera meraih pakaian yang dibawakan Nirmala di dalam tas. Pergi mandi lalu makan. Sepertinya ada yang terlupakan. Ya, aku lupa sholat isya tadi malam. Dan karena pingsan subuh tadi aku juga tak sholat. Dan dalam pingsanku terjadi sesuatu. Ku makan dengan lahap nasi dan lauk yang dibawakan Nirmala. Aku memang kelaparan dan tak sempat makan. Mungkin itu sebab jatuh pingsan. Ditambah setiap hari keluar banyak kalori karena kasur basah. Ada suara dari arah pintu 2 polisi. Aku mempersilahkan mereka masuk. Kata dokter, Anda sakit. Polisi membuka perbincangan siang itu. Hanya lelah, sahutku pelan. Polisi mengangguk beberapa kali. Semoga bukan alibi. Sahutnya lagi. Apa? Reng, sinikan kertasnya. Polisi meminta pada rekannya. Ini bang. Begini saudara Romi. Kami udah melihat CCTV di villa saudara Arya. Jadi kami sudah menahannya sebagai tersangka utama untuk korban Yuna. Dan dia pasrah ketika kami memberikan surat penahanan tanpa ada bantahan dan keterangan berarti. Dugaan kami, dia sengaja menyerahkan Yuna pada temu-tamunya. Di CCTV tersebut sekitar jam 9 malam. Dia keluar dari villa dan datang kembali keesokan harinya dengan seorang gadis berseragam bernama Nina. Dari sini kami mengambil kesimpulan dengan dugaan kuat bahwa Aryalah pelaku dan otak pembunuhan kedua gadis itu, dan 12 pelaku lainnya juga sudah berhasil kami bawa ke kantor polisi. 3 sisanya DPO. Tapi anehnya, untuk kasus Yuna dari 12 orang yang kami kantongi identitasnya dan kami mintai keterangan, seluruhnya mengaku tidak membunuh Yuna. Sebab saat mereka pergi, Yuna masih menangis sendiri di villa. Sebentar, 12, sisa 3, artinya ada 15. Benar, ada 15 DNA yang kami temukan setelah ada tindak lanjut. Seharusnya jika ada 15, andalah satu tamu yang lain itu. Dari 14 tamu yang kami kantongi namanya. Apa Anda kembali malam itu dan membunuh Yuna tanpa tertangkap CCTV? Sebab saudara Arya kembali pagi harinya dan dari keterangan Ibu Delia, Anda tidak datang di hari jadi kalian malam itu. Delia, aku heran mendengar namanya. Benar, saya maklum karena kalian berdua sepasang kekasih. Jadi dia akan membela Anda, tapi tak serta-merta kami percaya padanya. Mereka semua melakukannya dalam keadaan mabuk. Itu kenapa aku membenci barang laknat bernama alkohol. Meski badung, tak pernah sekalipun aku menyentuhnya. Apalagi Damar selalu mengingatkan bagaimana cara menjaga kesehatan. Apa? Tentu saja tidak. Anda bisa periksa CCTV yang ada di jalan besar dan CCTV yang terpasang di rumah sakit ini. Malam itu saya ada di sini. Ada bapak-bapak ini yakin dengan keterangan Arya. Bipolar itu bukan penyakit yang parah, bukan gila akut. Semua bukti sudah jelas. CCTV adalah bukti yang tidak bisa dimanipulasi. 2 yang lain dalam pengejaran, dan kami hanya perlu memastikan satu tersangka lain antara Anda atau saudara Arya. Polisi bergerak lebih cepat dari yang kubayangkan. Mereka sedang mencocokkan DNA di tubuh Yuna dan Nina dengan DNA aku dan Arya. Karena aku bukan pelakunya, sudah pasti Arya. Sejujurnya aku meragukan itu. Tapi bagaimana jika Bibi Yuna dan guru itu sengaja memanfaatkan momen Yuna di puncak? Setelah diperkosa ramai-ramai, Sanjaya ke sana dan memperkosanya lalu membunuhnya. Dari CCTV, Aryalah yang membawa Nina ke villa. Dia bahkan sangat tertekan kehilangan gadis bernama Nina tersebut. Jika Nina tak tertangkap CCTV siapa pelakunya, tentu saja yang tahu seluk-beluk letak CCTV tersebut.
Aryalah orangnya. Bisa saja dia berpura-pura di depan CCTV mencari Yuna ataupun Nina. Oh ya Pak, saya sedang merawat seorang ibu di rumah sakit Dr. Supratman ini. Besar kemungkinan dia adalah ibu dari gadis bernama Nina. Aku menyerahkan sehelai rambut milik ibu Nina yang kudapat di bantalnya dan memperlihatkan fotonya di ponselku. Saya akan bertanggung jawab hingga ibu itu sembuh. Polisi manggut-manggut menerima apa yang kuberikan padanya. Saat kami ke sekolah Nina, rumor juga beredar tentang bangku kosongnya selalu basah. Persis dengan berita viral tentang Yuna. Polisi bicara pelan, mungkin keduanya ingin memberi tanda. Jika saja mereka tahu apa yang aku temukan di bangku kosong Nina, aku yakin mereka pasti lebih syok. Oh ya, bisa pinjam handphone sebentar? Untuk apa? Kenapa? Apa Anda menyembunyikan sesuatu? Aku menghela kuserahkan gawai pada polisi di hadapanku. Sandi, polisi kembali menyodorkan kembali memintaku membuka kunci ponsel. Ku ketik nama Adelia terbuka, lalu kuserahkan pada polisi lagi. Lelaki tegap yang sangat disegani dan dipanggil abang oleh rekannya itu sibuk mengutak-atik handphoneku. Ada nama Jenny di sini, tapi tidak ada riwayat panggilan ataupun pesan ke nomornya. Bisa jadi Anda sudah menghapusnya. Polisi itu bicara dengan tangannya masih sibuk ke ponselku. Jika saja ponsel Yuna ditemukan pasti akan jadi bukti berharga. Sambungnya lagi. Apa Anda mau menggeledah rumah saya? Aku bertanya kesal. Polisi mengangkat pundaknya, bibirnya mencebik. Kita tunggu surat perintah untuk itu. Aku berdecih. Asal Anda tahu saja, banyak bukti dan keterangan saksi lain untuk kasus Yuna yang mengarah pada Anda. Hanya dengan mencocokkan sidik jari dan DNA, ini kami bisa langsung menangkap Anda. Polisi satunya meraih tanganku mengambil sidik jari. Kenapa sikap mereka tak bersahabat dengan pria baik sepertiku? Tak lama polisi itu memicingkan mata. Apa Anda menyadap seseorang? Bertanya melihat ke arahku tajam. Aku salah tingkah. Bagaimana jika mereka tahu aku penyebab handphone Bibi Yuna? Apakah aku akan kena pasal? Ya, itu adik perempuan saya, supaya saya bisa mengawasinya dari jauh. Polisi manggut-manggut. Apa yang aku alami semalam membuat perasaanku aneh, seolah nyawaku terancam dengan keberadaan hantu Nina. Walau belakangan aku tak mendapat teror darinya, sangat mungkin dia sedang mengulur waktu balas dendam karena aku menabrak ibunya. Akan lebih baik aku melihat mayat Nina, meminta maaf padanya karena menabrak ibunya hingga tak sadarkan diri sampai sekarang. Dalam ruangan pengap itu, tubuhnya kaku dari lemari beku tempat mayat disimpan. Bau-bau aneh muncul lagi, busuk harum bergantian merasuk ke indera penciuman. Kupandangi tubuhnya, dialah gadis yang selama ini menerorku dan juga menemani mimpiku sebelum sosoknya berubah menjadi peri. Sejak itulah dia berhenti menghantuiku. Gadis yang selalu aku pertanyakan karena pernah mengusik hidup dan hubunganku dengan Delia. Nina, maafkan aku. Setelah tes DNA keluar, aku akan mengurus jenazahmu sebagai ganti ibumu. Semoga ibumu lekas sadar dan kuat menerima kenyataan bahwa putrinya telah meregang nyawa. Ucapku pelan. Aku harus mengakhiri ini. Mungkin ini hal terbaik yang bisa aku lakukan sebagai bentuk permintaan maaf. Seperti yang Damar katakan, aku harus mencari Ustadz, dan tujuanku sekarang adalah Ustadz Harun. Meski aku punya kemampuan tak biasa ini, tapi basah setiap kali bangun tidur membuat tubuhku lemah hingga beberapa kali ambruk. Bukan mustahil jika terus seperti ini aku akan kehilangan nyawa. Sampai di masjid, jamaah sedang khusyuk seperti biasa.
Sedang Ustadz Harun tengah duduk menghadap arah kiblat sepertinya sedang itikaf. Syukurlah dia sudah datang. Aku merasa tak enak mengganggunya. Menunggu sampai keluar. Sambil menunggu, aku berselancar di dunia maya, melihat fenomena politik. Sayang sekali jika antar umat beragama saling membenci hanya karena segelintir manusia yang haus kekuasaan. Sangat tak etis memang jika mereka yang menyampaikan ajaran Islam dicap sebagai pemecah belah. Sekitar 20 menit Ustadz Harun keluar dari pintu. Assalamualaikum Mas Romi. Senyum Ustadz mengembang menghampiriku. Waalaikumsalam. Segera ku jabat tangan Ustadz dengan taksim. Gimana kabarnya? Masih jomblo? Pertanyaan yang membuatku sontak terkekeh dilontarkan Ustadz Harun. Melihat Ustadz Harun membawa sesuatu, aku langsung menanyakannya. Apa itu Ustadz? Oh ini buku terjemahan, barusan saya baca. Iyalah, saya kira itikaf tadi, jadi gak berani ganggu. Ternyata baca buku toh. Aku senyum-senyum mengharap Ustadz sadar aku lama menunggu. Oh, hahaha, kenapa gak ditengok dulu? Hehe, iya begitu ya harusnya. Tapi ngomong-ngomong terjemahan apa itu Ustadz? Kok tebal sekali? Oh ini buku dari Profesor Sejarah Timur Tengah Modern. Namanya Eugenie Rogan. Dia juga seorang direktur St. Anthony's College Middle East Center, University of Oxford. Tokoh satu ini menulis tentang Islam dengan pandangan yang objektif. Wow, berarti buku bagus ya Ustadz? Ya jelas, banyak pelajaran dari fakta yang digalinya. Bahkan yang muslim pun belum tentu bisa memberikan gambaran sakofah Islam sepertinya. Karyanya banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Oh, kalau gitu saya boleh pinjam Ustadz? Loh, kok pinjam? Beli dong, kasih saya laba 30% aja deh. Mas kan orang kaya, bayar 10 kali lipat pun tentu tak masalah. Ustadz Harun nampak serius. Apa? Hahaha, bercanda mas. Aku terkekeh lagi. Oh ya Ustadz, maksud saya kesini ingin menceritakan kejadian setelah ruqyah minggu lalu. Ustadz Harun mengajakku duduk. Silakan ceritakan. Belum sampai sehari hantu itu kembali lagi Ustadz. Bahkan tak sampai hati aku bicara. Bahkan apa mas? Ustadz Harun menautkan dua alisnya. Saya sempat berciuman dengan hantu itu Ustadz. Apa? Hahaha. Kali ini Ustadz Harun benar-benar menertawaiku. Sepertinya sebelumnya aku biarkan dia tertawa sampai puas dan sadar. Aku masih di depannya menunggu. Hehe, kini tawanya sudah bereda dan kekehannya mulai tereseret karena lelah. Sia sekali mas ya, aku masih tersenyum. Iya Ustadz, soalnya saya seorang Aries ganteng. Berdasarkan ramalan memang seperti itu. Hehehe. Oh ya Aries, maaf mas, soalnya baru ini kasus jamaah dengan rela hati mencium hantu. Memangnya Mas Romi sedang apa waktu itu? Saya sedang berbuat baik Ustadz. Saya berusaha minta maaf pada kekasih saya yang sebelumnya ngambek karena ciumannya saya tepis. Apa? Ustadz Harun mendelik, raut tak suka seketika muncul di wajahnya. Apa saya salah Ustadz? Ustadz Harun geleng-geleng. Jadi maksud Mas Romi itu kebajikan? Aku mengangguk. Dan percaya ramalan bintang itu termasuk sirik mas. Itu kenapa saya sarankan pada santri-santri kalau cari suami jangan cuma ganteng doang. Maksud Ustadz? Tiba-tiba aku merasa terhina dengan ucapan Ustadz. Justru karena aku ganteng, wanita-wanita di luar sana cinta mati padaku.
Begini Mas, beramal tanpa ilmu itu sia-sia. Jadi kalau Mas berbuat sesuatu, harus tahu dulu hukum suatu perbuatan. Misal cipokan, aduh Ustadz menghela nafas. Tapi maksud saya baik Ustadz. Kebaikan tapi tidak sesuai apa yang Rasul ajarkan itu bukan hal yang dibenarkan dalam Islam. Karena pada akhirnya perbuatan tersebut pasti akan berdampak buruk. Karena Islam itu ada sebagai rahmat menjaga manusia. Jadi saya nggak boleh lagi dekat sama Delia. Maksud saya kekasih saya tersebut. Tapi itu tak masalah karena perasaan saya sudah hambar terhadapnya. Kalau Mas mau dekat dengan wanita, Mas harus menghalalkannya, bukan hanya dengan Delia tapi juga wanita lain. Dan niatnya menjaga jarak bukan karena Mas sudah nggak cinta akan tetapi semata sebab saat dan mengharap ridho Allah saja. Jadi begitu, kenapa dulu guru ngaji saya nggak nyampaikan itu Ustadz? Mungkin sudah menyampaikan tapi Masnya lagi menghalu. Hahaha. Ustadz Harun seketika berubah ekspresi. Cek cek. Lalu setelah cipokan diapain lagi sama hantunya? Aku ceritakan semua yang terjadi sebagaimana yang kusampaikan pada Damar. Ustadz Harun mengernyit agak sok. Karena juga ku ceritakan tentang kematian dua gadis Nina dan Yuna. Wah, kuat juga ya Mas kalau basahnya tiap hari. Tapi melihat kondisi wanita yang sebelumnya Mas tabrak dan waktu pertama kali bertemu hantu Nina, saya bisa pastikan jin yang ada di tubuh si ibu itu sempat derang karena tubuh ibu yang merupakan rumahnya Mas. Tabrak sampai tak berdaya. Karenanya dia menampakkan diri beberapa kali, bahkan di jalan raya yang berpotensi Mas bisa kecelakaan. Namun seiring waktu melihat watak Mas yang maaf, doyan maksiat, dan sewatak dengan si ibu jin tersebut berusaha tinggal di tubuh Mas dan berhasil kemudian jatuh cinta pada Mas. Aku mendengar dengan sesama penjelasan Ustadz Harun. Aku tak kaget jika jin itu jatuh cinta padaku yang terlalu banyak kelebihanku sebagai seorang lelaki. Bisa jadi perasaan Mas yang hambar pada wanita itu juga karena ulah jin yang ada di tubuh Mas. Tapi Ustadz, kenapa pertama kali saya melihat gadis seperti anak ibu itu? Apakah itu arwahnya yang mau balas dendam pada saya karena menabrak ibunya? Ustadz Harun menaikkan sebelah bibirnya. Tidak ada arwah balas dendam Mas. Bisa jadi si ibu sedang sangat rindu pada anaknya atau sangat benci sehingga memikirkannya berlebihan. Tapi untuk jelasnya kita harus ruqyah lagi agar saya bisa berkomunikasi dengan jin tersebut. Walaupun nantinya yang dia ucapkan bisa jadi adalah dusta. Kali ini Mas harus taubatan nasuha dan menjauhi segala bentuk maksiat dan syirik kepada Allah. Aku mengangguk. Sebaiknya setelah ini Mas rutinkan mengaji Islam agar tahu mana yang haram, halal, mubah, sunnah dan wajib, sehingga tidak seperti berjalan di tempat gelap tanpa lampu yang asal enak dibilang baik. Hehehe. Iya Ustadz, wajahku pasti sedang bersemu merah karena malu. Romi sudah jatuh derajatnya. Ustadz Harun menelepon seseorang meminta membatalkan jadwalnya 3 jam ke depan. Aku merasa gugup. Aku mengangguk mantap. Mengambil air wudhu, kutunaikan lagi sholat taubat dengan hati berserah dan mengakui semua kesalahan dalam hati. Kembali menghambakan diri sebagaimana seharusnya seorang manusia lemah dengan segala keterbatasan pada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Air mata jatuh satu-satu, apa baru ini aku menangis? Hati yang acap kali perih, tapi rasanya belum pernah merasakan indahnya tangisan dalam doa. Semua keperluan ruqyah sudah dipersiapkan, jamaah pun telah bersiap membantu. Mengambil posisi duduk di depan Ustadz Harun, hatiku mulai tak karuan. Ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan, perut berangsur merasa mual seperti ruqyah sebelumnya.
Tiba-tiba Ustadz Harun menghentikan pembacaan. Assalamualaikum. Afwan, Ustadz mengganggu. Seseorang jamaah yang tadinya tergopoh-gopoh masuk sangat serius bicara pada Ustadz. Waalaikumsalam, jawab Kang Ujang dan jamaah lain. Sedang Ustadz Harun bingung dan heran karena ritualnya dihentikan tiba-tiba oleh seseorang. Tak lama sekitar 5 orang berbadan tegap masuk ke dalam masjid. Anda kami tahan atas dugaan pembunuhan pada saudara Yuna. Seorang polisi menyodorkan borgol ke arahku. Semua orang terkejut, terutama Ustadz Harun. Dia memandangku dengan wajah tak biasa. Begitupun aku tak kalah terkejut dari semua orang yang ada di sana. Ada apa ini? Kalian menahan orang yang salah? Tak mempedulikan ucapanku, polisi mengalungkan borgol tersebut pada 2 pergelangan tanganku. Panik, marah, dan rasa lain yang tak ku mengerti berkecamuk jadi satu. Aku terus meronta. Mungkin ada yang salah. Ustadz Harun berusaha meminta penjelasan. Jika Anda ingin tahu kronologisnya, silakan ke kantor. Polisi lain tak terima dengan ucapan Ustadz Harun. Mereka membawaku keluar. Ku dengar salah seorang polisi melempar ucapan pada Ustadz Harun. Jadi ini hasil binaanmu. Tunggu kasusmu untuk dibuka lagi. Jika dia sudah divonis hukuman bersalah dan ternyata Anda terlibat. Saat aku sempatkan menoleh, Ustadz Harun mengelus dada lalu menatapku tak percaya. Bisa jadi Ustadz sangat kecewa dikala dia berusaha membantu justru akan membawanya pada masalah. Di kantor polisi, lagi-lagi orang tua dan Bibi Yuna sudah ada di sana. Mereka tak ingin kehilangan satu momentum pun untuk kasus putri mereka. Sedang aku didudukan tempat di sebelah Arya yang sebelumnya sempat ditahan karena melihat kejadian dari CCTV. Arya diam, hanya melirik sebentar ke arahku, bukan karena merasa bersalah tapi pandangan kebencian dengan amarah yang tertahan di sana. Lalu kembali menunduk dengan tatapan kosong. Di dalam sana aku melihat 14 orang sudah dijajarkan dengan pakaian berwarna orange. Mereka adalah Iqbal dan semua yang hadir saat pesta malam tahun baru di Pila. Dan mereka yang dengan jelas terlihat di CCTV beramai-ramai memperkosa Yuna lalu meninggalkannya sendirian dengan pakaian compang-camping sebab keberingasan sekelompok pemuda mabuk itu. Mereka yang meninggalkan Yuna menangis sendirian di dalam Pila. Dan hari itu aku dijebak sebagai pembunuhnya entah oleh siapa. Pembunuh itu tak tertangkap kamera. Sudah kubilang dia pelakunya. Bibi Yuna menunjuk ke arahku. Matanya merah. Sejak awal aku melihatnya sebagai betina lapar yang terus saja ingin menerkamku. Berarti benar dia pelakunya. Kali ini dia pasti sudah memanipulasi bukti itu hingga tudingan itu berhasil jatuh padaku. Kami sudah mendapatkan satu bukti bahwa Anda pelakunya. Seorang polisi bicara dengan tenang padaku. Dia sodorkan selembar kertas hasil tes DNA. Sayang sekali, kami malah menangkap saudara Arya yang justru adalah tuan rumah yang bertanggung jawab mencari tahu keberadaan tamu-tamunya. Meski sempat diam, itu hal yang masih bisa dimaklumkan karena kondisi psikologinya. Lalu apa ini? Bagaimana bisa rambutku ada di tubuh korban? Aku memegang benda itu. Kulihat bayangan Bibi Yuna mengambil helai rambutku di pundak saat di depan kantor polisi. Aku mengingatnya saat keluar dari kantor polisi usai kami mendengar hasil forensik tubuh Yuna. Betina itu sudah memfitnahku. Dadaku benar-benar bergemuruh panas. Ingin segera kuluapkan lahar kemarahan pada betina dan selingkuhannya yang membunuh juga memperkosa setelah Yuna dikerjai oleh teman-teman kami di Pila. Memicingkan mata pada Bibi Yuna dan rupanya dia melihat ke arahku sejak tadi. Mata kami bertemu saling menatap penuh benci. Bahkan saat Delia masuk aku tak melihat ke arahnya sedikit pun. Ini tak adil.
Aku difitnah oleh Bibi Yuna. Teriakanku membuat Delia yang duduk dekat orang tua Yuna sekitar 5 meter dariku terlihat takut. Dengan tangan terborgol, aku berusaha mengambil ponsel di kantong celana yang belum sempat diambil polisi. Lihatlah, Bibi Yuna punya hubungan dengan Sanjaya. Mereka berselingkuh dan dipergoki Yuna. Itu bukan ritual, tapi persetubuhan. Napasku tersengal. Polisi meraih ponselku. Dia lihat foto yang dikirim Arya, chat mesra Bibi Yuna, dan rekaman perbincangan mereka berdua. Mas, aku memang lelah, tapi aku akan bertahan. Jangan terlalu berlebihan mainnya sama Bini. Nanti aku ngambek. Gak tak mas, kasih lagi loh. Suara Bibi Yuna mendayu-dayu di dalam rekaman itu. Iya sayang, sangat jelas suara Sanjaya di sana menjawabnya. Mataku berkeliling melihat semua orang yang ada di ruangan itu. Ingin tahu reaksi mereka melihat chat Bibi Yuna dan Sanjaya. Dan setelah mendengar percakapan kedua manusia gila itu dalam rekaman, Delia menutup mulutnya tak percaya. Tentu saja, laki-laki polos dan takut istri sepertinya bisa-bisanya berselingkuh. Sedang ayah dan Bibi Yuna terlihat biasa saja. Hei, ada apa dengan mereka berdua? Apa mereka menganggap itu hal yang biasa? Polisi di depanku saling berbisik, padahal suara mereka pelan tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Bagaimana ini? Apa ada hasil penyidikan yang terlewat? Benar, sebenarnya sejak kedatangan pria ini aku memeriksa satu persatu. Tidak ditemukan sperma miliknya dan ada satu sperma yang tak tahu milik siapa. Rekannya menjawab. Polisi yang bertanya sebelumnya nampak bingung, tapi berusaha tenang di hadapan kami. Menjaga image itu pasti sperma Sanjaya. Seharusnya dia juga ikut tes DNA. Kenapa kalian tidak membawa Sanjay untuk melakukan tes? Hah? Apa kurang jelas sama yang aku katakan sejak kemarin? Aku tak tahan untuk tidak berteriak dalam situasi seperti ini. Kedua polisi itu saling lihat memanggil polisi lain dari dalam. Cepat buat surat panggilan untuk Sanjaya secepatnya. Polisi yang baru datang itu mengangguk. Polisi kembali menyodorkan sebuah ponsel yang di situ ada gambarku dengan Yuna menghadap kamera, tersenyum bahagia. Mereka yang melihat tanpa tahu kejadian sebenarnya pasti mengira kami sepasang kekasih. Untuk apa Anda diam tidak melaporkan foto ini? Arya melihat ke arahku. Aku yakin dialah yang menyerahkan foto itu pada polisi. Tahu itu bukan hal yang salah, tapi aku juga sangat marah pada Arya. Memandang seseorang di sebelahku itu dengan tangan mengepal. Tak mengerti apa yang terjadi. Orang-orang di sekelilingku nampak kecil-kecil. Setengah sadar tanganku bergerak saling tarik hingga rantai borgol itu terlepas. Semua orang berdiri terperangah melihatku. Tanpa kendali tanganku mendaratkan pukulan pada sangat keras ke wajah Arya. Dia tersungkur ke lantai, ada darah di ujung bibirnya. Hatiku puas melihatnya. Aku kemudian berjalan mendekati Bibi Yuna, meraih salnya. Seketika dia berteriak, "Lepaskan! Aku memang punya hubungan dengan Sanjaya. Apa salah jika kami saling mencintai? Aku juga yang menaruh rambutmu di selangkangan Yuna. Itu karena ingin bantu polisi agar kamu lekas ditangkap." Suaranya berdengung nyaris tak kupahami. "Lepaskan, Mas." Suara Delia juga mendengung pelan. Dia menatapku penuh harap. Melihat itu, aku juga sangat ingin menyakitinya, tapi sekuat mungkin menahan dan berbalik. Sejurus kemudian aku berjalan ke arah polisi, menatapnya tajam sosok kecil di depanku yang dibatasi meja. Ku tarik kerahnya. Aku ingin bicara kenapa di saat ada yang mencurigakan dari hasil forensik karena terlewat, dia tetap menanyakan hal konyol padaku dengan memperlihatkan foto Yuna. Tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Selain gigi yang gemeretak, aku tak rela dicurigai punya hubungan dengan Yuna.
Kuangkat tubuh polisi yang biasanya terlihat besar dan tegap itu, dan akan aku lempar ke dinding. Tapi ia jatuh terlepas dari tanganku ketika tangan seseorang memegang ubun-ubunku. Tubuhku lemas begitu saja dan terduduk. Bacaan Quran membuatku mual dan tak sadarkan diri. Ketika membuka mata, aku sudah berada di ruangan kecil yang mereka sebut musola. Hanya terhalang bilik dari ruang sebelumnya. Tak ada lagi borgol yang melingkar di pergelangan tanganku. Di sebelah masih terdengar keributan, tentu bukan aku penyebabnya. Suara wanita marah berteriak dengan samakian dan sumpah serapah. Jadi pelakor ini sebabnya kamu sering pulang telat dan gak angkat telepon? Itu pasti suara Bibi Yuna. Baguslah, berarti sebentar lagi Bibi Yuna dan Sanjay akan mendekam di penjara. Mereka tak lagi bisa mengelak. Apa yang terjadi? Aku kaget ada Ustadz Harun di sampingku. Ustadz menyodorkan segelas air yang sudah dibacakan sesuatu. Aku segera bangkit membenarkan posisi lalu menerimanya karena kerongkonganku terasa kering. Bagaimana Ustadz bisa di sini? Karena kita ini saudara. Ustadz Harun tersenyum. Saya pikir Ustadz percaya jika saya seorang pembunuh dan kecewa marah pada saya. Seorang muslim itu jika ada berarti buruk tentang saudaranya. Seharusnya tabayun dulu. Itu yang saya lakukan. Kebetulan juga gara-gara mas saya menganggur 3 jam. Ada baiknya saya ikut ke kantor polisi. Hahaha. Ustadz Harun terkekeh lagi seperti biasanya. Aku bersyukur ada orang yang masih percaya padaku dan bersyukur karena mengenal Ustadz Harun yang sangat peduli pada masalahku. Apa tadi itu saya kesurupan, Ustadz? Ustadz Harun mengangguk. Saya merasa aneh, masih setengah sadar tapi tak bisa mengendalikan tubuh saya. Ketika timbul rasa emosi yang berlebihan, Mas akan mudah menyerang siapa saja yang ada di sekitar Mas, termasuk teman, polisi, atau bahkan wanita yang sebenarnya Mas Romi cintai meskipun Mas masih dalam kondisi mengenali mereka secara jelas. Ustadz Harun menjelaskan panjang lebar. Kenapa bisa? Karena meskipun Mas mengenali mereka, tetapi jiwa dan pikiran Mas dipengaruhi dan dikendalikan oleh buhul-buhul yang ditiupkan oleh jin jahat. Kesimpulannya, meskipun orang-orang itu dalam kondisi kesurupan, akan tetapi mereka masih bisa mengenali orang-orang di sekitarnya. Kecuali mereka yang kesurupan sudah dalam kondisi pingsan seperti yang Mas alami sebelumnya. Aku manggut-manggut. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Sekarang jin itu sudah keluar dari tubuh Mas Romi. Dia bilang Mas Romi sudah menabrak rumahnya. Dan sederetan jawaban seperti dugaan saya sebelumnya. Marah lalu jatuh cinta. Dia juga menginginkan Mas Romi untuk ikut ke alamnya. Perlahan dia akan membuat Mas Romi nyaman dan merasa butuh padanya untuk kemudian Mas Romi dengan rela hati mengikuti semua kemauannya. Tapi jin itu memang jin sakti yang didapat wanita itu dari leluhurnya. Jadi selama ini dia memang menyetubuhi Mas Romi saat tidur dan bisa mengendalikan pikiran Mas Romi, bahkan bisa mencuri berita dari langit. Itu sebabnya dia bisa melihat masa depan atau masa lalu dengan membuat Mas Romi merasa hebat saat menyentuh sesuatu. Benar begitu, Ustadz. Aku menggoyangkan pundakku ngeri. Selama ini ku telah salah mengerti. Aku kira hantu itu adalah sosok Nina yang ingin balas dendam. Ternyata penampakan jin yang selama ini menghuni tubuh Ibu Nina. Yang awalnya marah sekarang jatuh cinta padaku. Begitu selesai ruqyah, nampaknya ada tanda jin sudah keluar dari tubuh. Dominasi akal pikiran sehat terhadap badan dan mentalku sendiri. Emosi yang sebelumnya tidak terkontrol sekarang sepenuhnya bisa kukendalikan. Hilangnya rasa benci atau sihir tafrik pada seseorang yang dulu ku cintai ataupun ingin selalu berjumpa dengan seseorang dalam mimpi pun berangsur sirna.
Hilangnya perlahan kemampuan bisa melihat, mendengar, kemampuan menebak ataupun bisa mencium hawa aneh di sekitar juga kurasa. Aku bahkan memastikan dengan menyentuh Ustadz Harun. Mas Romi ngapain? Ustadz Harun merasa risih saat kujabat paksa tangannya, lalu kuremas lengannya dan kuusap pundaknya. Saya benar-benar tidak bisa melihat bayangan itu lagi, Ustadz. Sayang sekali jika seajinya pergi dan saya masih jadi indigo dengan kekuatan ajaib yang saya miliki sebelumnya. Tentu kegantengan saya satu level di atas pria-pria di luar sana. Ustadz Harun tersenyum lalu menggeleng pelan. Mungkin dia berpikir bahwa aku ini pria ganteng dengan kesengklekan stadium akhir. Oh ya Ustadz, di luar sana ada Delia pacar saya. Mas Romi mau ngapain? Mereka sedang bekerja menyelidik pembunuh sebenarnya. Saya tiba-tiba sangat rindu dan ingin memeluk seseorang, Ustadz. Untunglah kami belum sempat putus. Aku benar-benar rindu pada Delia, ingin segera menghambur ke arahnya dan memeluknya erat. Kupegang dadaku yang bergemuruh karena hujaman rindu. Melihat itu, Ustadz Harun kini memegang dadaku. Penuhi dada di mana hati Mas Romi ada dengan zikir. Saya tahu bagaimana rasanya jatuh cinta, karena itu adalah fitrah manusia. Tapi ketika kita sudah memilih Islam, maka mau tak mau semua yang kita rasa wajib diikat dengan Islam. Bersabar dan halalkan jika Mas Romi benar mencintai gadis itu. Cinta itu menyelamatkan yang dicintai, bukan merusak dengan dosa. Aku menunduk penuh sesal. Setahun mencintai dengan cara yang salah, terakhir kusiksa Delia dengan sikap acuh dan ucapan kasarku. Ustadz Harun menepuk pundakku berupaya menenangkan. Ya gini kalau pria sudah matang tapi masih juga berlama-lama jomblo. Hati yang terombang-ambing dimanfaatkan jin dan menyeret mereka pada kubangan maksiat lebih dalam. Iya Ustadz, saya akan halalkan Delia secepat saya bisa. Ucapku mantap, bagus. Ustadz Harun mengacungkan jempolnya, itu baru namanya pria ganteng. Ruangan masjid pun ramai oleh kekehan kami mendengar ucapan Ustadz Harun tersebut. Sejurus kemudian melihat arloji dan akan berpamitan pergi. Baiklah Mas, tak terasa sudah mau asar saja. Setelah ini saya harus ke rumah Mbah Yai ngaji lagi. Loh, Ustadz masih ngaji? Saya pikir sudah banyak ilmunya, jadi gak perlu ngaji lagi, tanyaku keheranan. Hehehe Mas, ngaji itu minal mahdi ilal halahdi, artinya dari buayan sampai liang lahat, begitu perintah Rasul. Taat pada perintah Allah dan Rasul adalah salah satu upaya saya dijauhi jin. Oh, kalau begitu saya juga harus ngaji ya Ustadz. Oh jelas, nanti bisa dibicarakan sama Kang Ujang untuk mengatur waktunya. Baik Ustadz. Hampir setengah jam kami bicara, terdengar suara azan asar. Beberapa anggota polisi masuk ke musola kecil itu dengan wajah dan tangan basah bekas wudhu. Kami pun melaksanakan sholat berjamaah dengan Ustadz Harun sebagai imam. Batinku benar-benar lega menghadap kiblat dengan khusyuk.